Baru pegang mesin ini dapat orderan segitu besar, lumayan kerolan gimana ya. Jadi biasanya kita main di bijian, main di porsi sedikit, kena porsi besar, kita sempat kaget. Tapi alhamdulillah yang satu pertama kita agak kaget, tapi satu kedua kita alhamdulillah lumayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafil Umam. Saya selaku pengelola dari usaha konveksi dan garment ini. Nama usahanya Bintang Samudra Konveksi dan Garment. Di sini kami melayani produksi bermacam-macam jenis kaos, dari jersey, kaos oblong, kaos regelan, sablon dari sablon manual, sablon CTF, Supreme. Terus ya, kebetulan kita semua alat ada sendiri, jadi kontrol di sini. Kedua, dari segi waktu kita bisa cepat karena kita kerjakan sendiri. Kalau kita kejar, kita kan bisnis baru ya, kita nggak bisa langsung cepat besar lah kalau kita nggak bisa menuruti kepuasan pelanggan itu. Kalau sementara ini sih yang banyak kan kita di bijian. Soalnya buat contoh-contoh, misalnya orang anak komunitas itu biasanya mau pesen kaos minta contoh dulu, itu kita bikinkan pakai CTF atau Supreme, kiranya orang tertarik dulu. Kayak kemarin habis kita bikin contoh satu, akhirnya orangnya minta lebih dari 50. Jadi kan kita malah berkorban dulu lah kita. Saya dulu kan juga kerja di sablon. Terus ya mungkin karena jenuh atau mungkin karena kebutuhan yang lebih banyak, akhirnya saya buka sendiri. Saya pertama cuma manual aja sih. Kebetulan kemarin alhamdulillahnya dapat rezeki lah, ada yang invest ke kita. Dari ya manual ada, terus digital juga ada. Ya itu sih buat efisiensi produksi juga sih. Kalau digital kan mungkin kita lebih ke satuan kayak CTF ini, mungkin ke satuan kita lebih efisien, ke biaya juga kita lebih ngirit. Kalau manual kita kalau nggak berapa piece kan kita nggak bisa kerjain, soalnya kita terputus sama biayanya itu. Kalau kita produksi dari bahan kain potongan lah, kain pakai mal kita sendiri, kita jahit sendiri. Semua produksi dilakukan di sini sih, dari nol sampai kaos jadi, sampai finishingnya. Soalnya itu kita dulu sempat nyari vendor kaos, mesti ada 1-2 itu yang nggak sesuai sama keinginan kita. Tahu itu kualitas kain, kualitas jahitan, atau enggak ukuran. Biasanya kan tiap vendor kain itu sendiri ukurannya, jadi kita biar seragam. Jadi kita ada komplain pun ke kita nggak komplain lagi ke orang lain, ke vendor-vendor lain. Tetap kita jaga kualitas, makanya sebisa mungkin kita sediakan semua di sini, produksi dari sini semua. Jadi kita bisa kontrol dari mulai pemotongan kain sampai finishing, kita bisa kontrol sendiri. Mungkin kalau mesin Supreme ini juga mesin baru, maksudnya keluaran terbaru.
Jadi kan sempat kesulitan nyari tinta sama kertas. Tapi untuk akhir-akhir ini, untuk 1 bulan belakang ini, kita alhamdulillah kita udah lancar, stok juga kita udah kita stok lebih lah. Jadi kalau untuk kebutuhan kayak tinta itu insya Allah aman. Kalau kita yang kerja tetap sementara 5 orang yang aktif setiap harinya. Cuma kalau kita ada order lebih, kita biasanya ngambil ada orang di luar, atau kita ada gimana ya, bisa dibilang freelance-nya kita lah gitu. Kalau produksi kita tergantung juga sih. Kalau bisa sedikit, kita barang di sini kain ready, mungkin 2-3 hari, nggak sampai 2-3 hari kita bisa. Terus biasanya kan anak di sini juga nyetok kaos jadi, cuma produksi sendiri cuma nyetok kaos jadi. Kalau pakai DTF ditunggu pun bisa. Jadi misalnya kayak kemarin temanku habis pesen berapa gitu, ternyata sampai CDE ada temennya nambah. Ya kebetulan juga anak-anak ready kaos jadi, masih polos, langsung kita cetakin, ditunggu bisa. Kalau pakai manual tergantung jumlahnya, kalau jumlahnya banyak itu 1 minggu. Kalau kemampuan kita sih insya Allah kalau sehari 50 kaos sanggup. Kalau kemampuan kita bahkan 100 pun kita sanggup sehari. Kalau sebelum kemarin dapat dari Istasi di luar Jawa sih. Kaos sama training 1 setel. Baru barang mesin ini dapat orderan segitu besar, lumayan ular gimana ya. Biasanya kita main di bijian, main di porsi sedikit kena porsi besar, kita sempat kaget. Tapi alhamdulillah yang 100 pertama kita agak kaget, tapi 100 kedua kita alhamdulillah lumayan. Itu mungkin orang lebih condong ke manual kalau Samson. Cuma kalau kayak Sublime, kayak Jasi, mungkin orang kata adventure ke komunitas yang luar outdoor lah, itu lebih cocok. Yang nggak terlalu ke dunia adventure mungkin lebih condong ke kaos combat atau kaos biasa gitu, atau mungkin kaos resmi kayak model-model polo gitu. Kalau contoh buat CTF mungkin bisa, tapi kalau nanti dari pakai CTF kita ke manual mungkin ada sedikit perubahan desain. Kan biasanya kalau kita di DTF kita full color, jadi warnanya kan kayak itu gambar hidup atau gambar-gambar yang gradasian. Kalau main di manual jadi jatuhnya lebih mahal. Kalau misalnya ganti desain, kalau desainnya mungkin bisa kita akali atau bisa kita buat segimana juga lah, bisa. Dan itu tadi kan terkendala orang, kalau di tempat lain mungkin Sublime masih dilempar keluar, masih dilempar ke vendor printing lah gitu. Terus CTF pun ya sebagian ada yang punya, sebagian ada yang belum. Jadi bisa dibilang mereka untuk Sublime kayak DTF mungkin masih keluar. Kalau kita semua dikejain di sini, dari printing Sublime kita juga di sini, kita press juga di sini, DTF juga di sini, semua ada. Jadi kita beranilah bikin one stop clothing di sini. Jadi pengerjaan kita cepat, bahan kita bisa disesuaikan. Kan bahan orang mungkin suka yang kan budget juga banyak, jadi orang yang bisa minta motif A, motif B, mungkin kita bisa memenuhi permintaan. Kalau kita sih sementara tempat masih seperti ini ya masih sementara, tapi udah cukup sih untuk produksi skala menengah, insya Allah udah cukup. Untuk kedepannya pasti kita lah nambah untuk unit,
mungkin mesin jahit, mungkin yang lainnya untuk produksi lebih besar lagi. Nyari-nyarian di Google sih, dari Google. Terus waktu saya lihat-lihat, kan saya nyari dari Sublime, saya juga baru pertama kan nyari yang kecil dulu lah, kira-kira buat produksi bijian. Saya nyari kok ada yang katanya terbaru, Epson F531. Saya nyari di internet, ternyata di waktu itu di Malang, di Jawa Timur yang ready. Kebetulan waktu masa kemarin kita kena PPKM. Kan waktu itu kan waktu barang datang kan kena PPKM. Aku ke Surabaya, ya kebetulan saya ngambil sisi ke Surabaya ini. Waktu jadwalnya instalasi nggak bisa keluar Surabaya. Akhirnya pakai virtual tutorial, pakai virtual aja sih, kita selama bisa. Alhamdulillah ini selama saya pakai belum ada kendala sama sekali. Sampai kemarin itu saya buat 2 hari itu full, mulai dari pagi sampai sore itu 2 hari full. Alhamdulillah sampai nggak ada kendala apa-apa. Kemarin sampai kalau printer besar mungkin untuk 1 hari full biasa ya kan, mungkin kapasitasnya besar. Kalau ini kan bisa dibilang printer yang mungil lah, printer minimalis. Itu untuk ketahanannya emang bagus. Saya buka usaha ini sih bisa dibilang nekat, dengan ilmu seadanya. Dengan ilmu kita bisa dibilang kurang dari pas-pasan lah, tapi alhamdulillahnya kita bisa jalan sejauh ini, meskipun kita belum besar. Setelah kedepannya kita bisa lebih besar. Jadi kita bisa dibilang nekat, cuma kita yakin sama jangan minder lah sama usaha-usaha yang udah lama. Terus habis itu yang penting kita produksi ini minimal kualitas kita jaga dulu. Kalau masalah profit, kita tetap nyari profit ya, cuma yang penting kita kualitas nomor 1. Kedepannya saya yakin sih orang pasti tetap milih kualitas. Kalau harga, kalau kita udah kualitas kita udah bagus, harga mungkin orang nggak begitu mikir harga berapa. Selagi kita nggak terlalu jauh tinggi lah. Untuk bagi brand-brand yang mungkin orang-orang atau mau buka reseller, bisa diproduksi di sini dengan brand sendiri. Kita siap bantu untuk memajukan usaha. Jadi bareng-bareng majulah kita. The Prince, buat usaha jadi mudah.